Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami dapat memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami waktu hadir di rumah-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui doa yang kami naikkan kepadamu Bapa, kami segera sadar siapa diri kami. Kami ini orang-orang yang berdosa, kami ini orang-orang yang punya cacat, punya celah, kami buat kesalahan. Sebab itu Tuhan, kami datang dengan pengampunan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga Engkau memampukan kami Tuhan, Engkau yang menolong kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Seperti pujian kami, buatlah kami tahu dan sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, masalah kami, tantangan kami, problem kami, bukanlah pusat dari kehidupan kami. Bahkan dosa kami pun bukan pusatnya. Tapi Tuhanlah yang menjadi pusat. Tuhanlah sumber. Tuhanlah yang menilai kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau yang mengasihi kami. Sebab itu pagi ini Tuhan, waktu kami baca firman-Mu, kami rindu, kami merasakan lagi kasih sayang daripada Tuhan itu. Kami merasakan lagi Tuhan yang berbicara kepada kami. Tuhan yang menolong kami, melihat diri kami melampaui pengetahuan kami sendiri. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kembali firman-Mu itu berbicara seperti pedang yang bermata dua. Yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan, tapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga tidak ada satupun kami dalam ruangan ini yang kehilangan dari berkat dari firman Tuhan yang akan kami sama-sama nikmati. Berbicaralah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap dengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, saya bersyukur hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Kemarin minggu yang lalu saya keluar kota, saya ke Jambi melayani satu komunitas gereja anak muda di sana. Dan hari ini dan minggu depan saudara ya, saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini saudara. Saya bersyukur karena 1 bulan ini kita belajar tentang tema berkaitan dengan komunitas. Dan ini minggu yang ketiga saudara berbicara, kita bahas berkaitan dengan komunitas. Dan saya rindu saudara, selama bulan ini saudara juga membuat keputusan buat lifters yang belum punya komunitas, yang hanya datang beribadah di tempat ini. Saudara, saya berharap saudara memutuskan untuk kemudian masuk ke dalam salah satu komunitas. Untuk di lift sendiri kita punya, paling tidak saudara, kita punya 2 komunitas. Ada bunker buat teman-teman yang di marketplace, lalu kemudian ada ada komit dari Pasutri Muda. Ya, saudara boleh mengikuti 2 komunitas itu. Ada komunitas community college juga, saudara boleh hubungi Deacon Catherine. Kalau untuk couple, saudara boleh hubungi Deacon Agus saudara. Untuk komisi Pasutri kita udah bikin satu kesepakatan, kita akan adakan setiap minggu pertama di setiap awal bulan di hari Sabtu saudara ya. Saya berharap selama kita belajar firman Tuhan ini, saudara nggak hanya dengar firman Tuhan, tapi saudara ambil keputusan untuk hidup di dalam komunitas. Dan pagi ini saudara, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Boleh bantu clicker saya Gus? Ibrani 10 ayat 24 ayat sampai ayat yang ke-25, saudara boleh lihat di gadgetnya masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 10 ayat 24, demikian firman Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Saudara, saya mau awali khotbah hari ini terkait dengan tema beating spiritual isolation, atau dalam bahasa Indonesianya adalah mengalahkan isolasi rohani, saudara ya. Jadi ada orang-orang yang tanpa dia sadari dia terisolasi dari komunitas orang percaya lainnya, meskipun mungkin saja hadir di ibadah. Saudara, sebagai contoh misalnya
yang terjadi pada seorang ibu. Sebutlah namanya Ibu Ana, saudara. Ibu Ana dan suaminya ini buka toko. Nama tokonya Anugerah. Dan satu kali saudara ya, pagi hari itu dia buka toko, seperti biasa dia jualan. Tapi dari pagi hari sampai siang hari tidak ada pengunjung yang beli jualannya, saudara. Sementara itu dia melihat toko sebelah, saudara. Itu ramai sekali pengunjungnya. Banyak yang datang, banyak yang beli, ramai sekali. Tapi tokonya sepi. Dan pemandangan seperti ini biasa kita lihat, betul? Kalau kita pergi misalnya makan di satu restoran atau di satu kafe, biasanya di kanan kiri itu ada kafe lainnya. Ada kafe, ada toko yang ramai sekali, tapi di sebelahnya, depannya sepi, saudara. Nah saudara, karena sepi itu, lalu Ibu Ana ini ngomong kepada suaminya Pak Robi, "Pak, coba lihat tuh toko depan, ramai sekali." Dulu toko itu namanya Toko Damai, saudara. Tapi kemudian toko itu berganti. Namanya dari Damai diganti menjadi namanya tokonya Toko Hoki, saudara. Dan kata Bu Ana begini kepada suaminya, "Pak, lu tahu nggak Pak? Itu namanya diganti menjadi Hoki, itu gara-gara engkau di depan itu pergi ke orang pinter." Ya. Lalu orang pinternya bilang, "Ini nama tokomu Damai itu nggak bawa Hoki. Coba ganti namanya tokonya jadi Toko Hoki." Nah, coba lihat sekarang tokonya ramai sekali, banyak pengunjung. Lalu kemudian Ibu Ana ini bilang kepada suaminya, "Apa kita ganti aja Pak nama toko kita?" Pak Robi bilang, "Mau ganti nama apa Pak?" "Ya mungkin kita ganti aja namanya Toko Cuan." Karena nama Anugerah tidak menjual, saudara. Kalau diganti mungkin dengan nama Cuan, kita cuan, yang beli juga cuan. Saudara, Ibu Ana ini adalah seorang Kristen. Dan dia mengeluh. Dia ngomong sama bapaknya waktu itu kan ya. Dia bilang, "Pak ini gimana toko kita sepi. Kita percaya Tuhan Yesus. Tapi sejak kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, toko kita makin sepi. Nggak ada berkat. Kenapa Tuhan tidak berkati kita? Lebih baik mungkin kita pergi saja ke orang pinter. Nanya." Saudara, mengapa Ibu Ana seorang Kristen bisa berpikir bahwa solusi dari masalah sepinya tokonya adalah orang pinter? Mengapa kemudian solusinya adalah ganti tokonya? Nama Anugerah tidak menjual. Ganti saja menjadi nama yang lain yang mungkin lebih bawa hoki, lebih bawa cuan. Nah saudara, ternyata orang-orang seperti Ibu Ana ini punya teman lainnya. Ibu Ana ini sering nongkrong, sering gaul, sering arisan dengan ibu-ibu lainnya yang memang kebetulan bukan orang yang percaya. Sebetulnya tidak salah kalau kemudian kita punya teman orang-orang yang belum percaya. Bagus kalau kemudian kita membangun relasi dengan mereka. Tapi dalam kasus Ibu Ana, saudara, Ibu Ana lebih sering kumpul dengan orang-orang yang belum percaya, tetapi dia tidak punya teman dari orang-orang yang percaya. Dia tidak terlalu aktif, dia hanya pergi ibadah di gerejanya saja. Dan ternyata ketika kita berteman, saudara, teman itu tidak hanya sekedar menjadi teman kita nongkrong, tidak hanya sekedar menjadi teman kita ngopi, ternyata pertemanan itu kemudian mempengaruhi cara kita berelasi, cara kita berpikir bahkan, cara kita mengambil solusi, mengambil tindakan ketika kita berhadapan dengan permasalahan kita sehari-hari. Teman itu sangat mempengaruhi kita. Sampai ada orang yang berkata begini, "Tunjukkan 5 temanmu, aku bisa prediksi bagaimana masa depanmu." Dengan orang yang mungkin lebih suka kemudian main basket, nggak lama kita kemudian main basket. Kalau kita berteman dengan orang yang suka main badminton, kita akan suka badminton. Padahal mungkin dulu tidak, saudara. Kalau kemudian kita suka nge-gym, saudara ya, kita coba untuk nge-gym, teman-teman pergi ke gym, kita bisa ada keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh pertemanan. Waktu saya SMP, tidak merokok. Tapi waktu saya berteman dengan orang-orang yang merokok,
Teman-teman yang pulang sekolah merokok, akhirnya kemudian saya juga kemudian merokok. Dulu saudara saya tidak bisa ngopi. Kemudian di gereja bertemu dengan orang-orang yang suka ngopi saudara. Hari ini saudara saya punya mesin kopi di rumah. Ya, saya beli tiap bulan kopi karena ya itulah saya hari ini. Dengan kebiasaan tiap hari ngopi. Dan itu mulai dari pertemanan saudara. Nah saudara, tetapi orang-orang seperti Ibu Ana, orang-orang Kristen, tetapi pemikirannya dikuasai oleh pemikiran duniawi. Sehingga hari ini, saudara, bagaimana kemudian kita bisa lepas dari masalah seperti ini? Bagaimana kita menjadi orang Kristen, tetapi pikirannya betul-betul Alkitabiah. Pemikirannya betul-betul dipengaruhi oleh apa yang Tuhan inginkan. Bukan orang Kristen dengan pemikiran duniawi. Bagaimana caranya saya memiliki orang percaya lainnya yang bisa kemudian saling menguatkan. Saudara, saya berharap dengan firman Tuhan ini kita bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana saya punya pola pikir yang betul-betul di-approve oleh Tuhan. Karena saudara, kalau kita berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, kalau firman Tuhan yang kita baca adalah benar, seharusnya saudara, kebenaran firman Tuhan itu juga mengubah pola pikir kita. Tetapi rasanya tidak langsung otomatis, ada sarana yang Tuhan pakai untuk kemudian menolong kita untuk punya pola pikir yang demikian. Saudara, John Calvin, seorang bapak reformator gereja, ya, pernah berkata dalam satu bukunya Institutio. Ini buku sebetulnya adalah buku katekisasi pada zaman itu, saudara. Buku yang ditulis oleh orang-orang percaya, ditulis untuk orang-orang percaya yang baru. Di buku itu dia tulis begini, saudara. We cannot have God as our father unless we have the church as our mother. Kita nggak bisa punya Allah sebagai bapa kita katanya, kalau kita nggak punya gereja sebagai ibu. Jadi gereja itu diumpamakannya sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang mengasuh, seorang ibu yang menyusui, seorang ibu yang memberikan makan, seorang ibu yang kemudian menolong anaknya untuk bertumbuh. Itulah yang dilakukan oleh gereja. Sebab itu saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita disebut mengalami yang namanya lahir baru, betul? Dan waktu kita lahir baru, ya waktu kita lahir saudara, tidak ada bayi yang lahir tanpa ibu. Hanya Superman yang lahir tanpa ibu, saudara. Tiba-tiba kemudian jatuh ke bumi. Semua kita yang ada di sini, kita punya seorang yang bernama ibu. Yang mengasuh kita, yang menyusui kita, yang mengasihi kita, yang membesarkan kita, saudara. Seperti itulah menurut John Calvin ibu. Dan saya percaya apa yang dikatakan oleh John Calvin ini diajarkan oleh apa yang kita baca dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 itu. Karena kalau saudara baca ayat sebelumnya di Ibrani 10 ini, saudara sebelumnya penulis Ibrani ini menjelaskan keberadaan Kristus sebagai pribadi Allah Tritunggal, pribadi kedua yang diberikan Allah menjadi imam, menjadi pengantara bagi orang percaya. Baru kemudian di pasal 24-25 ini dia berbicara soal gereja. Berbicara soal orang lain, orang percaya lainnya, saudara. Dan saya yakin ayat ini sudah sering kali kita baca, bukan? Bahkan kalau saudara memakai renungan yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan di gereja ini, saudara akan lihat beberapa kali ayat ini dibaca. Karena sepanjang bulan ini kita bicara soal komunitas. Dan memang kebetulan di bulan Juni ini gereja kita pun berulang tahun, saudara. Jadi kita bicara bagaimana gereja, bagaimana orang percaya itu saling mendukung satu dengan yang lain. Nah kalau saudara lihat ayat ini, pertanyaan saya, mana dari ayat ini kalimat atau perintah utamanya? Ada di kalimat apa? Mana kalimat utamanya? Mana perintah utamanya? Karena waktu kita baca firman Tuhan, biasanya yang kita cari apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Dan itu berkaitan dengan perintah. Dan biasa ayat ini dipakai untuk mengingatkan, untuk membuat kita sadar kita jangan tidak datang ke ibadah, betul? Ya.
Biasanya yang utama itu yang ini, betul? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, betul? Kita pikir di ayat ini inilah yang utama. Tetapi waktu saya menggali dari bahasa aslinya, saudara, dari struktur grammarnya, ternyata yang utama, perintah utama bukan ini. Ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan kalau kita menjalankan perintah yang utama. Jadi perintah utamanya apa, saudara? Perintah utamanya adalah kalimat ini. Marilah kita saling memperhatikan. Ini yang utama. Saudara, apa bedanya memperhatikan dengan melihat? Saya sekarang lagi lihat teman-teman yang ada berada di sini, di sebelah kanan saya. Apa bedanya memperhatikan dengan melihat? Apa bedanya melihat dengan mengobservasi? Apa bedanya? Beda ya? Observasi itu melihat dengan detail. Kalau kemudian saya teliti dari bahasa aslinya, ternyata kata yang dipakai, saudara, itu adalah kata numen. Itu dalam bahasa Yunani, saudara. Dan kata numen itu punya arti seperti ini. Tidak hanya sekedar melihat, tapi memikirkan orang lain dengan sederhana. Jadi nggak hanya gunakan mata, tetapi juga kita memakai akal budi kita. Memakai pikiran kita. Kita memikirkan orang lain dengan seksama. Bahkan dijelaskan bahwa bukan sekedar lihat, tetapi merenungkan apa yang dibutuhkan saudara saya agar dia tetap berapi-api bagi Kristus. Apa yang dia butuhkan supaya dia imannya tidak menjadi padam. Dia terus berapi, dia semangat melayani Tuhan. Apa yang dia butuhkan? Itu yang kemudian saya pikirkan. Kalau dia sedang mengalami permasalahan, sebetulnya dukungan apa yang dia butuhkan supaya dia tidak tenggelam dalam masalahnya. Dia tidak overwhelmed dengan permasalahan yang dia miliki. Saudara, itu artinya waktu ayat ini berkata marilah kita saling memperhatikan. Tapi saudara, mengapa penulis surat Ibrani ini menulis seperti ini? Kenapa diminta untuk saling memperhatikan? Karena kondisi pada waktu itu seperti ini, saudara. Ini gambar yang menceritakan mungkin kemungkinan besar adalah nasib, keadaan, kondisi orang percaya pada zaman kerajaan Nero. Pada saat Nero menjadi raja di kerajaan Roma. Saudara, waktu mereka menjadi orang percaya, mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Salah satu yang mereka harus lepas dalam hidup mereka adalah rasa aman. Saudara, rasa aman itu adalah kebutuhan yang paling dasar, betul? Kalau kita punya banyak hal dalam hidup ini, termasuk kita punya ekonomi yang baik, kalau tidak punya rasa aman, apa artinya, betul? Tetapi orang percaya di sana ketika mereka menjadi percaya, saudara, yang mereka lepaskan adalah justru rasa aman mereka, saudara. Kalau saudara baca Ibrani 10 ayat 32 sampai 34 itu dijelaskan. Orang-orang ini, penerima surat Ibrani ini, orang-orang percaya yang ada di perantauan itu pernah mengalami cercaan. Mereka dicerca, mereka pernah dihukum. Dan ada harta bendanya yang dirampas. Saudara, ini salah satu gambar cuplikan dari film yang sebelah sini itu adalah cuplikan gambar tentang kisah Paulus. Paul judulnya. Ini ada seorang ibu yang datang ke kumpulan orang percaya dengan tubuh berlumuran darah. Apa yang terjadi pada ibu ini? Dia baru mengalami keadaan yang membuat dia syok. Kenapa? Karena ada tentara yang datang ke rumahnya, lalu kemudian membunuh suaminya, bahkan mengambil bayinya dan kemudian memotong bayinya di depan. Saudara, bayangkan kondisinya sangat mengenaskan. Dan kemudian dia datang ke kumpulan orang percaya yang waktu itu sedang bersembunyi. Saudara, dalam kondisi seperti itu, menjauhkan diri dari orang percaya, komunitas orang percaya, membuat orang ini mungkin tidak bisa berjalan lagi di dalam iman mereka. Mereka disuruh memperhatikan karena coba lihat siapa yang tidak hadir. Karena mungkin orang-orang itu mengalami apa yang ibu ini alami, saudara. Dalam kondisi seperti ini, saling memperhatikan itu sangat diperlukan. Saudara, mungkin saya berpikir begini, mungkin
keadaannya mirip meskipun tidak sama dengan kondisi kita pada waktu kita menghadapi COVID-19, betul? Pandemi. Kita semua nggak bisa kumpul seperti ini, betul? Nggak bisa. Saudara masih ingat masa-masa itu? Masa-masa kita maskeran semua. Masa-masa masker harganya mahal sekali, saudara ya. Dua kata ini adalah kata yang sering kali kita dengar. Karantina dan isolasi, betul? Ya, isoman. Waktu itu kita nggak bisa berkumpul. Kita di rumah masing-masing. Melakukan segala sesuatu di rumah sampai kita bosen di rumah. Beberapa dari kita berantem pada waktu isoman itu ya. Karena nggak kemana-mana, stres. Tambah lagi anak-anak yang punya anak-anak ribut, wah kepala jadi stres. Tapi waktu seperti itu di mana kita tidak bisa berkumpul di seperti ini, saudara. Pada waktu itu kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang kena COVID, maka kita berusaha untuk chat, kita akan telepon ya, kita akan kirim makanan. Nggak taunya begitu dites negatif, saudara. Tapi waktu-waktu itu adalah waktu yang betul-betul kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hal yang seperti itu yang kadang-kadang saya pikir sesuatu yang baik, yang hari ini mungkin agak sedikit lost. Saudara, di dalam masa pandemi itu saya melayani sebuah kumpulan komunitas anak muda yang berlokasi di Karawaci, saudara. Saya di Kelapa Gading. Tidak lama setelah saya melayani, saya kemudian terkena COVID. Komunitas anak muda itu dengar. Lalu saudara, mereka itu kirim makanan, kirim buah jauh dari Karawaci. Mereka kemudian memikirkan, pengurus-pengurus memikirkan, mereka kirimkan sesuatu bagi saya. Sebagai bukti bahwa mereka itu peduli, mereka itu perhatikan saya. Dan bisa jadi pada waktu itu, saudara, waktu saudara kena COVID, saudara kirim sesuatu, ada teman-teman yang mengirimkan. Bisa jadi ada teman-teman yang dapat makanan banyak begitu ya, dapat buah banyak, nggak bisa habiskan semua. Bagaimana ini? Buah bisa busuk, makanan bisa basi. Kemudian saudara memikirkan orang lain. Kayaknya saya mau kirim ke sana, saya mau kirim ke sini. Pada waktu keadaan saudara sakit pun bisa jadi saudara tidak memperhatikan diri, tapi bisa menyempatkan diri untuk memperhatikan orang lain. Yang diberkati kemudian jadi saluran berkat. Saudara, inilah yang sebetulnya yang Allah inginkan ada di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa waktu kita diberkati, kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi kita memperhatikan orang lain. Dan bagaimana caranya? Firman Tuhan tadi menjelaskan begini. Bagaimana caranya memperhatikan? Yang pertama, hadir. Yang pertama, jangan meninggalkan pertemuan, hadirlah. Yang kedua, terus saling menasihati dan saling meneguhkan. Dan yang kedua, tidak dapat dilakukan tanpa yang pertama. Kita tidak bisa saling meneguhkan, saling menasehati kalau kemudian kita tidak datang. Kita tidak berkumpul bersama-sama. Kita tidak hadir dalam kehidupan orang lain. Nggak bisa. Kita harus hadir dulu dalam kehidupan orang lain, saudara. Karena dalam konteks penerima surat Ibrani, orang percaya sebetulnya tidak hanya datang waktu mereka berkumpul, mereka tidak hanya datang untuk sebuah rangkaian ibadah seperti ini. Yang habis ibadah lalu kemudian mereka pulang. Jadi mungkin yang dilakukan bukanlah kemudian begitu selesai ibadah langsung kita ke parkiran dengan agendanya masing-masing. Atau saudara turun ke bawah lalu kemudian saudara beli kopi. Beli bakso Malang. Boleh sih beli bakso Malang, boleh beli kopi. Tapi saudara ajak teman, yuk kita ngebakso bareng. Yuk kita ngebakmi bareng. Yuk kita ngopi bareng. Waktu ngopi kita bertukar pikiran. Kita tanya kabarnya apa. Kita tanya bagaimana kondisinya. Jangan bicara soal politik negeri ini. Karena sudah terlalu banyak di sosial media kita, bukan? Ya. Jangan bicara soal Israel. Bukan tidak boleh, saudara. Boleh saja.
Tetapi saudara, waktu kita berhadapan dengan orang lain di komunitas kita ini, kita berhadapan dengan seorang yang juga kemungkinan besar ada masalah, ada problem. Saudara, di grup pemuridan saya, dengan sekumpulan teman-teman muda, beberapa masih kuliah, saya kasih PR, boleh nggak? Kalau kamu bicara dengan temanmu, teman kerjamu, atau mungkin temanmu yang belum percaya sekalipun, waktu kalian ngobrol, akhiri dalam doa. Jangan hanya bicara soal yang shallow. Coba tanyakan, kapan terakhir dia saat teduh? Kapan dia terakhir ke gereja? Saudara, salah satu dari teman-teman pemuda ini kemudian melakukannya. Waktu kemudian dia dalam perjalanan bisnis ke Jakarta, pulang lagi ke Bandung. Lalu dia berdua dengan temannya waktu mau antar temannya. Masuklah pembicaraan itu ke hal yang rohani. Setelah itu, kemudian mereka berhenti dan anak muda ini bilang sama teman bisnisnya, boleh nggak saya mendoakan kamu? Saudara tahu apa yang terjadi? Minggu depannya teman bisnisnya ini mulai pergi ke gereja. Puji Tuhan, bukan? Itu artinya saling memperhatikan yang dimaksud dalam ayat ini, saudara. Jadi saudara, kalau kita tidak hadir dalam pertemuan ibadah, atau dalam konteks penulis surat Ibrani, kalau mereka tidak hadir dalam ibadah dalam kondisi yang mencekam, iman mereka bisa melemah. Mereka tidak akan kuat menghadapi tekanan yang tiap hari bisa mereka hadapi. Ingat saudara, waktu kita absen dalam pertemuan-pertemuan ibadah, waktu kita tidak ada di dalam komunitas rohani, iman kita menjadi lemah. Tanpa kita sadari, kita terisolasi secara rohani. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Yang Tuhan ingin ajarkan adalah terkait dengan kebersamaan rohani. Waktu kita ada dalam komunitas rohani, pertemanan rohani, kita punya kakak rohani, kita punya mentor rohani. Saudara, kebersamaan rohani itu menjadi sarana utama yang Allah sediakan untuk menumbuhkan iman kita. Kasih dan perbuatan baik sampai kemudian Kristus datang kembali. Jadi waktu kita ada dalam komunitas, saudara, kita tidak hanya menanti Yesus datang kembali saja. Tetapi di dalam komunitas itu kita menjadi Kristus kecil yang hadir bagi orang lain. Dan ada kalanya kita sendiri dikuatkan ketika kita membantu, kita menguatkan orang lain. Saudara, Roh Kudus itu bekerja, meneguhkan kita, memimpin kita dari dalam diri kita. Dan saya pikir saudara bisa menceritakan bagaimana di dalam keadaan sulit ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Itu yang terjadi di internal, di dalam diri kita. Tetapi Tuhan itu juga memakai secara eksternal. Orang-orang percaya lainnya yang melalui dirinya Roh Kudus itu juga bekerja untuk meneguhkan kita. Untuk mengingatkan kita, saudara. Itu sarana yang Tuhan sediakan bagi kita. Allah itu memelihara kita melalui gereja yang berkumpul. Untuk saling memperhatikan, saling menguatkan. Dan kalau kita taat pada pola yang Allah inginkan bagi kita ini, kita tidak hanya diperkaya dari sisi kasih, tetapi juga Allah itu akan memakai kita menjadi alat, menjadi saluran berkat bagi hidup orang lain, saudara. Menjadi berkat bagi orang lain itu sebuah privilege yang mahal, sebuah cara hidup yang berbeda dari dunia ini. Karena dunia ini maunya, saudara, maunya mengeruk semua untuk keuntungan pribadi. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk kemudian kita saling berbagi, saling meneguhkan. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan dalam komunitas ini? Saudara, belakangan ini saya menanyakan pertanyaan di dalam beberapa small group yang saya pimpin. Pertanyaan yang saya tanyakan adalah siapa orang yang di gereja ini saudara, yang Tuhan pakai membentuk hidupmu. Apa yang dilakukan orang tersebut? Teladan apa yang diberikan orang itu kepada kamu? Apa yang kamu bisa pelajari? Saudara boleh juga pikirkan pertanyaan ini. Siapa yang Tuhan pakai untuk memberkati hidupmu di gereja ini? Yang membentuk hidupmu sampai seperti ini. Apa yang saudara pelajari, teladani dari orang ini? Saudara, beberapa nama kemudian disebutkan.
Bahkan ada yang berkata begini, hampir tidak bisa menahan air mata untuk menyebutkan nama orang itu dan kebaikan apa yang kemudian dia terima melalui orang ini. Kebaikan demi kebaikan itu disebutkan. Ada yang mengingatkan melalui chat karena sudah lama sekali tidak beribadah, sudah lama beberapa kali tidak ada dalam komunitas. Ada yang menguatkan dengan kata-kata, ada yang menolong, mencarikan pekerjaan, ada yang mendoakan, ada yang ditolong untuk bahkan melanjutkan studi. Bahkan di gereja ini saya pernah dengar cerita, ada seorang ibu yang berkata, saya tidak punya mertua, saya tidak punya mama mertua. Tapi di gereja ini banyak ibu-ibu yang sayang sama saya, menerima saya apa adanya. Dan waktu dia mengatakan itu, saudara, dia katakan sambil menangis. Karena itu menyentuh hatinya. Saudara, entah berapa banyak kebaikan yang sudah terjadi di dalam gereja ini. Tuhan saksinya. Tetapi jangan hanya berhenti di sana, saudara. Kalau saudara mengalami kebaikan dari orang yang ada dalam komunitas ini, jangan hanya berhenti menjadi penerima berkat. Karena itu bukan desain yang dari Allah. Allah ingin apa yang kita terima itu kita teruskan kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa bilang begini, untuk kita, si A itu, si B itu yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup saya. Saudara, itu berita yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Jangan berhenti pada kita. Biarlah melalui kita orang lain merasakan berkat yang daripada Tuhan itu. Tapi mungkin ada yang berkata begini, saya kok belum pernah menerima berkat dari siapapun ada di tempat ini. Saudara, bisa jadi orang-orang yang menyalurkan berkat kepada saudara menjadi yang membentuk hidup saudara juga mungkin dalam kondisi yang sama. Orang-orang itu mungkin satu waktu juga merasa tidak ada yang memberkati dia. Tapi kemudian mereka berani untuk melangkah untuk menjadi saluran berkat. Karena toh berkat itu dia terima dari Tuhan. Kalau saudara merasa belum ada yang jadi berkat, saudara jangan-jangan Tuhan ingin pakai saudara jadi yang pertama untuk menjadi saluran berkat Tuhan melalui komunitas di tempat ini, saudara. Saudara, kalau saudara berpikir seperti itu juga, coba lihat sekeliling, saudara. Adakah yang perlu saya berkati? Adakah yang membutuhkan teman? Adakah yang merasa sendirian di dalam ruangan ini? Saudara, saya rindu kita tidak hanya ibadah, pulang dari tempat ini, kita bisa saling ngobrol, kita bisa saling cerita, kita bisa saling update satu dengan yang lain. Dan semua itu hanya bisa terjadi kalau kita hadir dalam hidup orang. Kita ada dan bersama-sama beribadah, kita saling sharing, tapi saudara, ya, kalau kita tidak hadir, kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Bahkan kalaupun kita hadir di gereja saja, saudara, saya ingin saudara coba pikirkan hal ini. Kalau kita ibadah seperti ini 1,5 jam, ya, total sebulan itu cuma 6 jam. Kita ada di dalam komunitas rohani. Kalau 1,5 jam, cuma 6 jam saja dalam 1 bulan. Kalau setahun berapa? Iya, setahun cuma 72 jam. Atau kalau saudara bagi dengan 24, 72 jam itu hanya 3 hari. Hanya 3 hari dari 365 hari, saudara ada tertanam dalam komunitas rohani. Pertanyaan saya, cukupkah 3 hari untuk mempengaruhi hidup kita? Dunia ini lebih punya banyak waktu untuk mempengaruhi kita, saudara. Saya tidak bilang begini, berarti kok saya harus datang tiap hari ke gereja. Harus datang ke anugerah tiap hari. Kalau saudara datang tiap hari ke anugerah, saya akan berikan formulir masuk STT, saudara. Karena mungkin panggilan saudara berubah, tidak lagi di marketplace, enggak. Saudara datang ke gereja ini diperlengkapi, saudara diutus untuk kembali ke marketplace. Kembali ke dunia kerja, saudara. Tetapi perhatikan, betulkah saya selain ibadah ini, saya punya komunitas yang mendukung saya? Betulkah saya punya teman rohani yang bisa mengasihi saya apa adanya?
Apakah saya punya teman yang mendoakan saya, mensupport saya? Saudara, saya bersyukur sekali saya bisa melayani di gereja ini. Karena di gereja ini, saya bersama dengan Pendeta Dondon, dengan Penatua Hendrikus, kami punya satu grup doa. Satu grup lagi untuk bicara soal gereja. Tapi satu grup lagi, setiap hari kami tulis ucapan syukur kami dan apa yang minta didoakan. Tiap hari kami saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara. Saudara, saya punya teman rohani di tempat ini. Apakah saudara punya? Saudara, dalam setahun kalau kita hanya berada dalam komunitas cuma 3 hari, 362 hari kita berada di luar sana. Cukupkah kita berhadapan dengan dunia ini? Saudara, bagaimana kalau saya berkata tidak cukup hanya ibadah hari Minggu saja? Kalau tujuannya gereja hanya untuk ibadah saja sebenarnya cukup. Tetapi saudara, kita ada di gereja ini supaya kita dibentuk untuk menjadi murid Kristus, tidak hanya sekedar beribadah. Ibadah adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi diperlukan pertemuan-pertemuan lainnya untuk membentuk hidup kita. Kita perlu waktu untuk saling menopang, saling memotivasi, saling mendoakan, saling mengasihi. Dan semua itu sulit hanya terjadi di dalam ibadah minggu, saudara. Itu bisa terjadi kalau kita bergabung di dalam small group. Karena ibadah minggu itu disetting untuk saudara datang menyembah Tuhan, datang untuk kemudian belajar firman Tuhan. Tetapi kalau saudara datang di komunitas, di small group, kita belajar sama-sama untuk menerapkan dan kemudian menghidupi firman Tuhan. Ibadah seperti ini didesain secara monolog. Tetapi di dalam pertemuan komunitas, saudara ada dialog di sana. Ada saling menguatkan di sana. Saudara, saya ingin tutup sharing saya hari ini dengan cerita tentang pohon yang ada di Amerika bagian barat. Saudara, di Amerika bagian barat itu katanya ada pohon yang besar raksasa. Namanya redwood giant. Pohon-pohon raksasa yang luar biasa tinggi, berat, besar. Nah biasanya saudara kalau pohon itu tinggi, makin tinggi dia, anginnya makin kencang. Enggak gampang kemudian menahan angin, menahan badai yang kemudian bisa saja mencabut akarnya. Bagaimana pohon-pohon raksasa, pohon-pohon yang besar seperti ini bisa bertahan? Apakah dia punya akar yang dalam? Ternyata saudara, waktu saya coba pelajari bagaimana pohon redwood ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama meskipun tinggi sekali, besar sekali. Saudara, ternyata mereka mempunyai sistem akar yang unik. Namanya interlocking roots. Jadi akar pohon yang satu itu saling mengikat pohon yang lain. Sehingga ketika ada angin pohon itu bergoyang, akar pohon yang lain itu mengikat mereka. Sehingga tidak cukup untuk kemudian merobohkan. Karena kalau kemudian satu roboh bisa jadi kemudian pohon lain akan ikut tercabut. Tapi karena interlocking, saling mengunci satu dengan yang lain, gak jadi roboh, kuat. Itulah sebabnya pohon redwood itu tidak tumbuh sendiri. Tapi dia tumbuh berdekatan dengan pohon-pohon yang lain. Saudara, demikian juga sebagai orang Kristen. Kita perlu akar yang interlocking satu dengan yang lain. Dengan orang percaya lainnya di gereja ini, saudara. Untuk menahan beban hidup yang besar. Semakin tinggi, berat beban kita. Semakin banyak tantangan, saudara membutuhkan dukungan orang percaya lainnya. Jangan hidup sendiri. Saudara perlu tertanam bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Saudara, akar yang saling mengikat dalam keluarga Allah itu adalah salib. Salib Kristus. Di mana Allah lebih dulu, saudara, menunjukkan kasih-Nya kepada yang tidak berdaya. Di salib itulah, saudara, seluruh akar yang interlocking itu dikunci. Kristus adalah imam yang menyelamatkan kita. Saudara, mari kita berdoa satu dengan yang lain. Kita ambil waktu merenungkan sejauh mana Tuhan sudah berkarya dalam hidup saya. Sejauh mana gereja sebagai ibu, Engkau biarkan untuk mengasuh dirimu.
Engkau biarkan orang lain untuk membentuk hidupmu. Ada satu lagu Jadikan Kami Satu. Saya rindu saudara biar lagu ini menolong kita untuk menghayati firman Tuhan yang hari ini kita pelajari bersama. Katakan sama-sama, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saudara, hari ini adalah hari yang spesial sebetulnya. Saudara tahu hari ini hari apa? Jangan sebut hari Minggu, saya tahu saudara, ini hari Minggu. Tapi hari ini adalah Hari Ayah yang diperingati secara internasional. Bolehkah hari ini saudara, para ayah yang hadir boleh berdiri? Berdiri di tempat saja. Masih ada ayah yang belum berdiri? Saya undang bangkit berdiri, boleh? Atau para suami? Gak adil saudara kalau kemudian saudara saya hanya panggil yang punya anak. Tapi para suami yang masih bergumul di karunia anak. Mungkin saudara sudah pakai program banyak tapi Tuhan belum karuniakan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita tidak punya anak biologis, tapi Tuhan izinkan kita punya anak rohani. Saudara yang para suami boleh berdiri. Nah, saudara lihat sekeliling. Ini para ayah, suami-suami yang punya tanggung jawab yang besar, saudara. Kata pepatah katanya tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang sempurna, betul? Demikian juga para ayah. Tidak ada ayah yang sempurna. Mungkin pria-pria yang berdiri ini tidak sempurna. Saudara, mereka pernah buat salah. Mereka pernah gagal. Mereka mungkin pernah bikin sakit hati para istri. Tapi mereka berusaha untuk jadi suami, jadi ayah yang baik, saudara. Maukah hari ini, saudara, para istri, para anak kalau yang hadir, saudara mendoakan para ayah ini? Gak gampang, gak mudah jadi ayah. Karena kami tidak pernah sekolah jadi ayah. Ada sekolah kedokteran untuk jadi dokter, ada sekolah guru untuk jadi guru, tapi tidak ada sekolah untuk jadi ayah. Sama seperti tidak ada sekolah juga untuk para ibu, saudara. Tapi dan mungkin saja waktu saya bilang bahwa orang-orang ini berusaha untuk jadi berkat buat keluarga, bekerja, kadang-kadang sakit pun harus kerja. Kerja buat siapa? Waktu saya udah punya anak, saudara, saya coba lihat uang jajannya saya, itu sedikit sekali dibandingkan dengan pengeluaran yang saya harus keluarkan untuk uang sekolah anak saya. Semua untuk keluarga, bukan? Tapi mungkin ada para istri yang bilang begini, Pak, yang berdiri ini nggak seperti itu. Dia nggak tahu jadi ayah. Dia nggak tahu, dia nggak pernah pegang anaknya. Mungkin saudara kecewa. Tapi mau nggak saudara? Coba lihat. Bisa jadi suamimu seperti itu karena dia juga dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu.
Dia dibesarkan oleh seorang ayah yang memang tidak pernah hadir bagi dirinya. Itulah yang dia hanya ulangi. Dia tidak bisa mengasihi anaknya, tidak bisa jadi suami yang baik karena dia pun tangki kasih sayangnya kosong. Maukah hari ini saudara, sebagai komunitas kecil di dalam keluarga, komunitas yang harusnya tadi interlocking satu dengan yang lain, saudara mau mendoakan suamimu. Yang di sini singer mau balik ke suami juga gak apa-apa. Ada suami di sana boleh saling mendoakan. Boleh ya? Para istri saya undang bangkit berdiri. Saudara boleh pegang bahu, boleh peluk suamimu. Kamu doakan suamimu. Doakan segala pergumulannya. Doakan supaya dia menjadi ayah rohani, ayah yang hadir. Doakan supaya dia terus sehat, dia terus kuat. Berhadapan dengan banyak tantangan di dalam dunia pekerjaan. Silakan saudara, saya berikan waktu 1 menit saudara berdoa bagi suamimu. Untuk teman-teman yang mungkin tidak ada orang tuanya di sini, tidak ada ayahnya. Hari ini hari spesial. Saudara berdoa buat ayahmu. Kalau engkau disakiti oleh ayahmu dan kau masih sakit hati, lepaskan pengampunan itu. Berdoalah. Kita semua berdoa saudara. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk kebesaran. Nyatakan berkat-Mu Yesus. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mendengar firman Tuhan bahwa tidak ada satupun dari kami bisa hidup sendiri tanpa orang lain, tanpa orang percaya lainnya. Termasuk di dalam keluarga. Kami para ayah tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berjuang sendiri. Kami butuh istri kami butuh anak-anak kami Tuhan. Mungkin sebagai laki-laki, kami memang sudah dididik untuk tidak cerita banyak hal. Tidak mencurahkan isi hati kami, keluh kesah kami, kesusahan kami Tuhan. Kami tanggung semua itu sendiri. Tapi hari ini waktu kami dengar firman Tuhan, kami tahu kami tidak bisa seperti itu. Kami butuh keluarga kami mendukung kami. Tuhan, terima kasih untuk komunitas rohani, terima kasih untuk keluarga rohani yang Tuhan berikan. Tuhan berkati kami terus untuk berjalan melangkah bersama dengan komunitas orang percaya di tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sedang melakukan hal yang baik di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus berkati. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.